Mas Tom. Apa kabar? Dari mana ini? Jalan-jalan muter-muter kita. Lama nggak ketemu, Iya. Lagi ada yang seru ya, lagi ada yang rame. Wah iya, ada rame itu di kemarin itu. Amin Rais, aduh, ampun. Blunder terus orang itu. Aku lihat tuh di YouTube ya beliau ya. Iya ya apa ya? Memang lagi banyak perbincangan tuh mengenai dia tuh blunder segala macam. Ya beliau harusnya segera istirahat lah. Harusnya istirahat dari dunia politik, istirahat segala macam. Gitu. Beliau kan juga udah lanjut kan umurnya, udah mulai kayak gitu lagi ya apa ya? Ya memfitnah loh, benar. Tuduhannya nggak berdasar ya. Nggak berdasar itu. Wah, iya, menganggap ya, udah tahu dia kan kemarin di YouTube dia bilang ya tetap kita begitulah ya. Ya sekarang kalau dia berani mengatakan hal kayak gitu, ada nggak dia buktinya? Ada nggak buktinya? Kalau misalnya ada pasti udah dilakukan lah sama beliau. Tapi kan ini ya Nah iya lisan kan apa itu kalau bukan fitnah namanya? Itu kan rusak tanggung jawabannya berat tuh. Wah berat banget itu berat banget dan masyarakat semua juga banyak yang menyesalkan ya dia tokoh lah ya, seharusnya beliau tokoh ketua MPR pada zamannya dulu kan harusnya bisa bicara yang lebih baik seperti itu, tidak melakukan fitnah di ruang publik dan itu bukan fitnah, itu fitnah total dan itu ada pasalnya pasal 311 itu ancaman 4 tahun penjara. Meninggalkan zikir, doa gitu. Iya betul. Kan ibadah gitu, doa ini Indonesia ini ke depannya itu lebih baik lagi. Nggak perlu memfitnah kayak gitu. Ini kayak macam model kayak ada kita setting apa gitu terhadap pemerintah kita ini. Arahnya jadi ke sana ya. Arahnya ke sana. Bisa ke sana arahnya itu. Gitu. Kita juga dengar Pak Sesta digituin juga sebagai masyarakat ya cuma juga kan Pasti banyak sekarang kalau di pemerintah. nah begini, beliau kan juga ya Pak kami itu kan salah satu orang terpopuler setelah Pak Presiden kan kayak gitu, artinya kan banyak orang yang percayalah terhadap kinerja dia gitu. Dia kerjanya bagus tuh. Itu bagus. Kalau iya nggak mungkin seorang Presiden Prabowo menempatkan seorang Teddy itu di sebelahnya langsung, itu kalau tanpa ada prestasi itu nggak mungkin. Itu bang. Jadi kira-kira gimana yang Mas Don tahu di media sosial itu reaksinya kayak gimana masyarakat netizen seperti apa? Aku kaget yang jelas waktu pertama kali lihat videonya ya. Waduh. Pada ini nih, terlalu gamblang nih pernyataannya. Sementara Bang Herman tadi, khawatirnya kan jadi fitnah. Ya, ada bukti. Ada tanggung jawaban hukumnya juga tuh buat beliau. Dari sebagai masyarakat, ya kita harus bela pemerintah lah. Iya kan? Iya. Pengetahuan tuh sebagai masyarakat ya. Pak Teddy kerjanya bagus, bersinar lah kabinet ini. Jadi ya harusnya tidak diperlakukan seperti itulah beliau, ya kan? Harusnya ya kita harus lebih bijak lah dalam komentar. Bahkan Teddy itu sendiri kan kita tahu ya, Pak Teddy itu dia memiliki pendekatan yang tenang, sebenarnya tenang, kalem gitu. Dia menyikapi segala situasi itu dengan tenang. Dia melihat dulu nih, amatin dulu, lihat dulu, nggak ngerasa dulu sampai kalkulasi, kayak gitu kan. Yang pas dilihat benar pasien ini yang udah pasti dia harus bertindak apapun, ya dia pasti langsung gas gitu. Jadi terukur presisi dia. Jangannya itu, Pak. Dia juga yang kita tahu dia kan seorang pribadi yang cenderung menjaga kita. Kenapa orang-orang
Kayak kenapa orang lain itu ujuk-ujuk tiba-tiba tentang fitnah kayak gitu. Nggak etis lah. Nggak etis banget. Nggak etis banget. Nggak bagus. Kalau berseberangan pandangan politik, ya itu hal wajar lah. Ya. Bisa kita terima juga kritik lah. Berbentuk kritik. Kritik ya. Ini kan betul Bang Herman bilang. Terlalu pribadi lah. Iya. Hanya. Iya, Dan nggak ada bukti itu. nggak ada. Gitu. Nggak ada. Coba beliau bisa nggak membuktikan? Pak Amin bisa nggak membuktikan kalau pembuktian apa yang dia sebutkan tuh? Nggak ada. Gitu. Apakah dia hanya melihat dari gestur aja kayak gini? Nggak bisa itu dikatakan kayak gitu. Oh. Ya, ini luka. Ini sebenarnya luka bagi masyarakat. Ya, lukanya sangat dalam, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh statement oleh Pak Amin kemarin ya. Kayak gitu. Ya, untuk itu kita harus bijak, harus dewasa dalam menggunakan platform digital, berkomunikasi di media sosial. Gitu. Kita harus, apalagi beliau kan sosok yang sangat terpandang di agama. Ya kan, harusnya dia bisa melihat, bisa mengukur. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau dia sudah berstatement kayak gitu, bukti kan saya yakin bukti itu nggak akan ada. Itu hanya di rumor dari opini orang diserap untuk ngejatuhin. Dan jangan-jangan ini apa ya, agenda settingnya itu agenda setting untuk menjatuhkan pimpinan. Jadi ada teori gimana dia untuk menjatuhkan seseorang pimpinan itu, dia tidak langsung menghajar pimpinannya. Dia menghajar siapa sosok orang terdekat dari pimpinan itu. Nah, itu yang dihajar. Nama baiknya character assassination. Kalau itu. Jadi dihajar dulu, dimatiin karakternya itu, otomatis dengan orang terdekatnya, orang kepercayaannya itu yang dimatikan karakternya, imbasnya ke mana ya, ke pimpinan itu sendiri. Jadi Bang Herman melihatnya sampai Saya melihat seperti itu. Mungkin beliau nggak bisa tembus langsung ngantem ke dari satu ke Prabowo-nya. Ya kan udah benar dulu. Nah, jadi itu teori-teori, ada gelar-gelarnya teori untuk menghancurkan, menghantam seorang pimpinan tuh kayak gitu. Dari anak buahnya dulu nih, yang paling terdekat. Tapi kalau kita lihat dari video, memang di awal kan beliau memang tidak hanya menyebut nama Mas Eskap, tapi memang ada juga disinggung tentang RI1. Betul, itu. Mungkin apa kata Bang Herman tadi bisa jadi ya. Jadi kan beliau kan orang politik kan, kita tahu dia orang politik, karatan lah di politik, udah aja jam tentang lama. Cuman gaya-gaya seperti ini udah terlihat, udah tendus, udah tendus, terlihat. Ya, lagu lama kaset kusut lah gitu. Jadi didaur ulang gitu ya. Didaur ulang. Jadi gimana nih Bang, sebagai masyarakat, ya paling kita tidak boleh gampang termakan isu lah ya. Nah, itu yang pertama, kita nggak boleh langsung percaya dengan itu gosip murahan lah, tanpa adanya bukti yang nyata. Itu fitnah. Saya rasa itu fitnah, kasihan. Fitnah itu lebih kejam. Ya, jadi lebih dari pembunuhan ini sebenarnya. Kasihan Pak Tedinya. Ya kan, masyarakat juga yang tadi saya bilang juga pasti akan terluka juga semuanya. Masyarakat ini kan itu kan. Dan Teddy bagus, kerjanya lagi bagus. Kan kalau dia aku nggak bakalan dipakai sama Pak Prabowo. Itu aja barometernya. Staf tuh sendi strategis. Iya. Pasti orang yang cakep itu. Iya, orang yang cakep. Kebetulan emang dia cakep. Cakep dalam cakep dan cakep, artinya mengambil momen untuk apa yang harus dilakukan. Cakep itu langsung tuh tanggap gitu, cap gitu, cacet. Ya, beliau kan
lulusan terbaik di Amerika, salah satunya kan lulusan yang nggak salah. Ya, artinya semua predikat yang sudah diraih oleh Pak Teddy, ya kan, oleh dia, dan sudah lepasnya itu menjadi kepercayaan Pak Prabowo itu nggak bakal kalah. Dan balik-balik lagi, ini mungkin bisa jadi ya, menjadi salah satu cara atau salah satu upaya untuk menjatuhkan Elisa. Itu yang harus diwaspadai ya. Itu waspadai. Cara saya salah satunya dengan ini, antep ini, orang nggak langsung. Pak Prabowo kan segitu kuatnya, segitu gagahnya, segitu kuatnya. Ibarat itu pohonnya itu akarnya udah kuat banget, ya kan? Paling yang ranting-rantingnya itu yang dipatah-patahin dulu apa orang keluar. Itu kalau langsung ngantem Prabowo ini cara aku sulit ya. Nah ini harus memang harus diwaspadai gitu. Nah, kita sebagai apa ya? Sebagai Rakyat lah. rakyat paling penunggu pas. simut. Yang kami bakal simut gitu. Doakan lah ya Bang Kita ya. doain gitu. Doakan lah ya. Pak Teddy supaya baik-baik aja. Ya baik dan Pak. dan saya rasa masyarakat jangan mau terbawa opini yang menyesatkan. Ya. Kayak gitu. Maka apa? Pak Teddy. Dia bikin rasain. Katanya memang makin tinggi pohon makin kencang Anginnya makin kencang, Iya. makin kencang. Buat Pak Teddy ya. Ya kita doakan yang terbaik. Makanya itu saya rasa Teddy ini sosok pohon kelapa. Dia tinggi, anginnya kencang, akarnya kuat. Jadi walaupun anginnya kencang, tetapnya akarnya nggak akan tumbang. Kalau tumbang bahaya po. Buahnya jatuh aja kenapa? Aduh, sakit banget. Emang. Gitu. Nah, kita yakin kokoh lah. Kokoh, kuat ya. Dan saya rasa Pak Prabowo nggak salah pilih lah. Apa pilih? Ya gitu. Gimana Bang? Iya. Ngomong, saya harus cabut lagi. Cepet banget. Ya Ini belum keisi full nih. dipanggil Kambalang dia. Siap. Baik Bang. Kalau gitu Bang. Oke ya. Selamat lagi Oke, Bang. thank you. Thank you, Bang. Ya.